Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Restu Wiraatmaja. Wiraatmaja mulai cerita ini dengan terus mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena cerita ini sungguh sangat gelap. Beliau, Restu Wiraatmaja, melihat sendiri sosok-sosok itu ketika ingin menjemput salah seorang di desa ini. Tanah ini benar-benar tidak waras. Tanah sajen. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Gerimis di bulan Oktober membasahi perjalanan Bintang dan ayahnya menuju sebuah desa tempat kakek neneknya berada. Desa itu masih sunyi, belum banyak penduduk. Terlihat dengan jelas di sekitaran pinggir jalan yang penuh dengan sawah-sawah melintang luas. Mereka berdua menaiki delman di ujung pemberhentian bis. Memang dekat dengan jalan Pantura, namun untuk memasuki tempat itu, delman adalah salah satu alat transportasi yang digunakan saat itu. Ojek motor belum menjadi sebuah alat transportasi utama, dikarenakan tempat untuk pengisian bensin yang masih jauh dari tempat biasa mereka menunggu para pelanggan ojek itu sendiri. Sepanjang perjalanan yang begitu sunyi, Bintang sesekali memandangi sawah yang sangat luas. Dia menghirup udara dengan tenang. Tidak seperti di perkotaan yang kumuh. Desa adalah tempat yang menyejukkan bagi pendatang sepertinya. "Mas, ini masuk ke situ ya?" tanya sopir delman kepada bapak. "Iya, Mas." Singkatnya mereka tiba di tempat tujuan. Terlihat dengan jelas ramai-ramai orang membawakan baskom yang ditutupi tapih sebagai pertanda adanya seorang warga yang meninggal. Bintang yang kebetulan masih polos bertanya kepada Pak Suradi, bapaknya Bintang. "Pak, kok banyak orang?" tanya Bintang. "Itu tandanya ada orang yang meninggal dunia," jelas Pak Suradi. Bintang membulatkan mulutnya dan sambil berucap, "Oh." Pak Suradi memang sudah paham dengan keadaan halaman rumah semasa kecilnya itu. Setiap kali ada orang meninggal, wajah para warga di sana seperti menunduk lesu. Pandangan muramnya itu memang sangat kontroversial bagi Pak Suradi sendiri. "Mas, sudah, di sini saja turunnya," ucap Pak Suradi kepada sopir delman itu. Alhasil, kusir delman itu pun menuruti keinginan Pak Suradi. Delman yang ditunggangi Bintang dan Pak Suradi terhenti di dekat sebuah rumah layaknya gubuk, namun memiliki bentuk signifikan seperti rumah. "Mas, ini uangnya," ucap Pak Suradi sambil memberikan uang itu kepada kusir delman. "Matur nuwun, saya langsung pulang ya, Mas," ucap sopir delman itu. Dulu, gak mau mampir dulu?" tanya Pak Suradi. Kusir delman itu menampakkan raut wajah yang berbeda, layaknya kekhawatiran yang muncul tiba-tiba. Ia rasa tempat yang menjadi tujuan utama dari Pak Suradi ini sangat tidak asing keberadaannya. "Oh, ndak usah, Mas, saya langsung pulang ya," jelas supir delman itu. Pak Suradi tersenyum ke arah sopir delman itu. Sesekali, sopir delman itu masih menatap sekeliling rumah yang berada di desa itu. Hatinya seperti tidak tenang. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada Pak Suradi. Mengapa berkunjung ke desa ini? "Mas, boleh saya tanya?" ucap kusir delman itu dengan gugup. Ia memberanikan diri untuk mengatakan hal yang mengganjal di hatinya sebelum pergi. Pak Suradi dengan tenang menjawab pertanyaan sopir delman itu. "Boleh, Mas. Ada apa memangnya?"
Tanya Pak Suradi. Layaknya seperti seorang sedang dalam bergerilya, sopir delman itu mendekati Pak Suradi dan berharap tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Mas, di sini karena apa? Tanya sopir delman tersebut. Pak Suradi pun menjawab, oh itu, saya ingin berkunjung ke rumah Mbak Uti dan Mbah Kakung. Kebetulan anak saya ingin menemui mereka berdua. Ya, saya sebagai ayahnya sangat senang jika kunjungan ini sangat berkesan bagi anak saya sendiri. Senyum Pak Suradi. Oh gitu toh, jawab supir delman itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Memangnya ada apa ya mas? Tanya Pak Suradi. Oh enggak apa-apa, jawab sopir delman itu dengan ekspresi senyuman yang terpaksa. Dengan cepat, sopir delman itu langsung pergi manakala Mbak Uti menghampiri mereka. Pak Suradi dan Bintang keheranan. Mengapa sopir delman itu terburu-buru seperti melihat hantu? Loh, kok pergi? Tanya Bintang. Pak Suradi mengubah pandangannya ke arah Mbah Uti yang sangat berwibawa dari cara jalannya tersebut. Ibu, ucap Pak Suradi sambil menyalami Mbah Uti manakala sudah berada tepat di depannya. Bintang, salam dulu sama Mbah Uti, ucap Pak Suradi. Bintang menyalami Mbah Uti dan menatap ke arah wajah Mbah Uti. Mbah, ucap Bintang. Namun Mbah Uti tidak menggubri sapaan Bintang yang tulus itu. Ada apa kamu pulang ke sini? Tanya Mbah Uti. Raut wajah Mbah Uti benar-benar menampakkan ketidaksukaannya terhadap kehadiran keduanya. Pak Suradi menjelaskan maksud kedatangannya bersama Bintang terhadap Mbah Uti. Dia mengatakan bahwa Bintang sedang ingin bertemu Mbah Uti dan juga Mbah Kakung yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Namun Mbah Uti tetap menampakkan ketidaksukaannya terhadap kehadiran mereka berdua. Karena bagi Mbah Uti, kehadiran mereka berdua bertepatan dengan meninggalnya tetangga dekat rumahnya secara misterius. Karena memang sudah terlanjur berada di desa itu, Mbah Uti pun menyuruh keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Rumah panggung yang masih bertembok anyaman kayu dan beralas tanah menjadi sebuah naungan yang sangat dirindukan oleh Pak Suradi di masa kecil. Mbah Kakung mana Mbah? Tanya Pak Suradi. Mbah Uti terhenti di sebuah kamar yang merupakan kamar milik Mbah Kakung. Sudah lama bapakmu ini sakit. Tubuhnya hanya tinggal tulang dan kulit saja. Mbah Uti mempersilahkan keduanya untuk melihat tubuh Mbah Kakung yang tergeletak di atas kasur. Betapa terkejutnya Pak Suradi melihat kondisi bapaknya yang sedang sakit keras itu. Dia tidak bisa menahan kesedihannya manakala kedua tangannya mengelus perlahan pipi Mbah Kakung. Le, kue mule? Tanya Mbah Kakung dengan suara yang sangat lirih. Pak Suradi mendekatkan telinganya ke arah mulut Mbah Kakung. Nggih Pak, Suradi pulang. Ini Bintang Pak, cucu kesayangan Bapak. Dia sudah besar sekarang, ucap Pak Suradi. Bintang mengambil tangan Mbah Kakung dan menciumnya. Mbah Kakung menatap perlahan wajah Bintang, cucu kesayangannya itu. Ia pun tersenyum ke arah Bintang. Bintang, Bintang sudah makan? Tanya Mbah Kakung. Bintang pun menjawab, Alhamdulillah, sudah Mbah. Pak Suradi ingin tahu apa penyebab bapaknya ini tergeletak lemas di atas kasur hingga tubuhnya terkuras habis. Bola matanya juga sudah secara perlahan melemah. Denyut jantungnya sudah tidak senormal dulu. Bahkan untuk bicara pun harus mendekatkan telinga. Mbah Uti tidak memperkenankan mereka terlalu lama untuk berada di dekat Mbah Kakung, karena sewaktu-waktu Mbah Kakung akan kumat dan berteriak-teriak tidak jelas. Selepas mereka berdua berkunjung ke kamar Mbah Kakung, Mbah Uti menunjukkan sesuatu di desa ini. Desa yang memiliki sebuah kebiasaan buruk terhadap penghormatan yang secara berlebihan kepada alam. Mbah Uti mengajak mereka berdua ke sebuah tempat di mana jaraknya
tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Tempat itu dikenal sebagai jalan penghubung antara pembatas satu blok ke blok lainnya. Jalan itu dipisahkan dengan jembatan kecil yang hanya berukuran beberapa meter. Di bawahnya dialiri sebuah mata air yang kecil untuk menuju ke sawah para warga. Di sekeliling tempat itu juga telah banyak berdiri pohon kelapa, pohon salak, dan beberapa pohon lainnya yang tumbuh subur, namun juga menambah kesan menyeramkan untuk para warga yang sewaktu-waktu pulang malam. Ada sebuah tempat khusus di jembatan itu untuk meletakkan sebuah makanan bagi para demit atau penjaga tempat itu. Mbah Uti diwajibkan untuk menyerahkan sajen tiap makanan itu sudah habis dimakan waktu. Mbah Uti pun kembali berucap kepada Pak Suradi dan Bintang, "Selamat datang di desa kami. Jangan menatap pepohonan terlalu lama. Di desa ini tidak diperbolehkan memindahkan sesajen atau melawan aturan untuk tidak memberikan sesajen. Jika tidak, kamu akan mati." Begitu ucap Mbah Uti. Pak Suradi memang ketika masih kecil berada di desa itu, namun dia tidak menemukan sama sekali keanehan dalam desanya. Baru kali ini dia mengetahui sebutan bagi desanya, yaitu Desa Sajen. Memang sebelum dia berangkat keluar kota, di tempat itu sudah diisukan bermunculannya banyak belis. Salah satunya belis yang sangat ditakuti di tempat itu adalah pocong. Kehadiran pocong ini mengganggu aktivitas warga yang melewati tempat itu. Namun itu bukan satu sosok yang dominan. Kuntilanak yang terus berterbangan ke arah pepohonan satu ke yang lainnya juga sering dirumorkan menjadi momok yang menakutkan. "Bu, semenjak kapan desa ini melakukan kegiatan semacam ini?" tanya Pak Suradi kepada Mbah Uti. Mbah Uti terdiam sambil menatap beberapa pepohonan yang disebut-sebut sebagai tempat bermunculannya para belis. "Desa ini memang sudah mengerikan semenjak dahulu. Tanah di desa ini merupakan tanah makam. Tidak heran jika belis di sini meminta sesajen sebagai pembatas antara kami dan mereka, para belis," ucap Mbah Uti. Mbah Uti yang awalnya menatap pepohonan kini menunduk lesu karena ada sesuatu yang hadir di antara pepohonan yang begitu lebat itu. "Sebentar lagi surup. Mereka, para belis pasti akan keluar. Kita harus segera pulang," ucap Mbah Uti. "Belis itu apa sih, Mbah?" tanya Bintang. Pak Suradi tersenyum mendengar pertanyaan polos anaknya itu. "Belis itu penjaga di desa ini, Nak. Mereka yang menjadi batasan di antara kita," ucap Pak Suradi. Bintang yang polos terus bertanya, "Mereka itu jahat?" tanya Bintang. Pak Suradi menatap Mbah Uti, namun Mbah Uti membuang muka dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan konyol itu. "Mereka itu penjaga, jadi tidak jahat kok," ucap Pak Suradi. Bintang sebenarnya menyadari hawa keberadaan mereka. Hal ini sebenarnya yang menjadi ketakutan bagi Mbah Uti, karena Bintang masih suci dan mampu mendeteksi hawa keberadaan belis. "Ayo pulang," pinta Mbah Uti. Bintang masih memperhatikan sesuatu yang tampak berdiri tegak di antara pohon salak yang rimbun itu. Pak Suradi memaksa Bintang untuk terus berjalan karena sebentar lagi waktu surup akan datang. Di desa ini, orang-orang desa jarang sekali keluar rumah. Ketika sudah memasuki waktu Isya, mereka lebih memilih untuk sholat di rumah masing-masing. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Mbah Uti. Rumah dan jendela tertutup rapat. Bintang dan Pak Suradi tidak boleh keluar untuk satu urusan pun, karena ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh pendatang selama berada di desa ini. Malam harinya, Bintang masih terjaga karena dia belum bisa mengadaptasi dengan rumah yang ditinggalinya itu.
Bintang belum tidur, ucap Pak Suradi. Pak, Bintang takut. Takut apa, nak? Bintang hanya terdiam sambil menatap dapur rumah Mbak Uti yang kebetulan satu jalan dengan arah ruang tamu. Posisi dapur yang sejajar ini membuat Bintang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Pak Suradi menyuruh Bintang untuk masuk ke dalam kamar. Kebetulan ada satu kamar yang tidak digunakan, yang dahulu dijadikan sebagai kamar anak-anak Mbak Uti. Kemudian Pak Suradi mengantarkan Bintang ke kamar. Dia menemani Bintang hingga tertidur lelap. Setelah Bintang tertidur, Pak Suradi keluar kamar untuk menengok Mbah Kakung. Namun dia lebih dulu mendengar suara lompatan kaki dari luaran yang terdengar dengan jelas karena tepat berada di depan pintu masuk rumah. Pak Suradi makin penasaran dengan suara itu. Ia kemudian perlahan mendekati pintu itu dan menempelkan telinganya ke daun pintu. Pak Suradi terkejut. Dia mengenal suara itu, suara yang menjadikan ketakutan seluruh warga di desa tersebut. Hup, 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 hup. Dia pun mundur beberapa langkah dengan tubuh yang sedikit bergetar. Alisnya meninggi sesaat. Denyutan jantung Pak Suradi semakin kencang. Hawa merindingnya dirasakan dengan jelas. Jangan dibuka, bisik Mbak Uti dari belakang yang kedatangannya sangat tiba-tiba. Mbak Uti meminta Pak Suradi untuk tetap tenang dan jangan gegabah sedikit pun. Beles-beles kue wes teko, ucap Mbak Uti. Sosok itu terus-menerus mengeluarkan suara yang menyeramkan. Bunyinya seperti bebunyian yang ada di sawah, namun bukan hewan-hewan sawah. Bu, itu suara apa, Bu? Tanya Pak Suradi. Pocong ireng, jelas Mbak Uti. Pak Supardi terkejut mengetahui hal itu. Rumor pocong ireng ini masih saja ada di desanya. Biasanya pocong itu akan menjilati sandal, baju, atau apapun yang berada di luaran. Mbak Uti masih berdiri tegak membelakangi Supardi. Sekitar 15 menit lamanya mereka tidak bergerak sedikit pun dan tidak berpindah tempat. Pocong itu pun hilang seketika. Bu, sudah selesai? Tanya Supardi. Kamu dan anakmu seharusnya tidak berada di desa ini. Mereka akan terus berdatangan, jelas Mbak Uti. Emang apa salah? Dari kita, Bu, apanya yang salah? Tanya Supardi. Mbak Uti mendekati Supardi dengan perasaan yang kesal. Dia menepuk pundak Supardi sebanyak 3 kali. Nah, dengarkan ini. Desa ini telah berbeda dari yang kamu bayangkan. Desa ini penuh akan belis, jelas Mbak Uti. Supardi masih belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh ibunya itu. Mbah Kakung juga sakit keras karena serangan belis-belis itu. Tempat ini belum bisa dikategorikan tempat paling aman, jelas Mbak Uti. Bahkan walau ramai pun, Bu, tanya Supardi. Mbak Uti menatap wajah Supardi dalam-dalam. Supardi belum sepenuhnya memahami tentang desa tersebut. Iya, walau ramai sekalipun, mereka akan menyamar menjadi manusia seperti kita, ucap Mbak Uti. Keadaan semakin genting ketika pintu belakang dekat dapur terbuka dengan sendirinya. Mbak Uti dan Supardi menatap sesuatu yang sedang berjalan masuk ke dalamnya. Bu, itu apa, Bu? Tanya Supardi. Mbak Uti segera menutup tirai yang membatasi antara dapur dan ruang tamu. Barulah suara teriakan kencang terdengar dari arah dapur. Mbak Uti dan Supardi menutup kedua telinganya karena suara itu benar-benar mengganggu gendang telinga mereka. Nunduk, 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 pinta Mbak Uti. Supardi pun menunduk dan dia melihat kaki-kaki para sosok yang terhalang tidak bisa masuk ke ruang tamu karena terdapat tirai yang membatasi antara keduanya. Bah, itu siapa? Tanya Supardi. Itu belis-belis yang menuntut sajen jika ada pendatang yang belum menyerahkan sajennya.
jelas Mbah Uti. Supardi baru paham. Desa yang ia kenal dulu berbeda dengan desa yang ia kenal sekarang. Secara perlahan, mereka mundur seperti ada sesuatu yang membuatnya untuk tidak mendekat, yaitu kertas yang tertempel di dekat tirai tersebut. Mbah Uti memegang lehernya, dan secara perlahan ia memuntahkan sesuatu berwarna hitam. "Bu, ibu kenapa?" tanya Supardi. "Ambilkan ibu minum," pinta Mbah Uti. Supardi mengambil segelas air putih yang tersedia di ruang tamu dan menyerahkannya kepada Mbah Uti.